Mau masuk ke itu, mau mastiin, mau lihat juga udah ada bahasa buat kayak ancaman kayak gitu dari apa namanya gengnya, jadi makanya saya nggak masuk lah gitu, takut juga. Geng apa ya? Saat itu si Eki mabok berat nggak? Kalau saya kalau misalnya untuk obat-obatan sih mungkin nggak, ya lumayan sih. Mabok Lumayan itu berat. maksudnya Obat-obatan lumayan. Sama saya make Eki Maboknya make. dalam keadaan berat ya berarti. nggak terlalu, ya nggak tahu sih ya, namanya badannya orang kan beda-beda ya. Oh, kalau iya misalkan dong. masalah obat-obatan. Tapi berarti minum juga Minum iya, obat obat iya. Yang intinya sih obat iya, minum iya. Obat dia minum Nggak ya. bisa Tidak bisa mastiin kalau misalkan itu emang berat atau enggak, kerasa apa enggaknya saya juga nggak bisa mastiin sih. sebagai temannya Eki pernah cerita nggak Eki punya musuh atau apa? Nggak pernah sih. Kalau cerita-cerita apa-apa nggak pernah masalah pribadi ke saya. Dalam kurun waktu dari jam 3:30 sampai jam 10-an itu nggak sempet cerita kalau dia Nggak. lagi ada masalah. Nggak pernah cerita apa-apa untuk masalah ada dia punya musuh ataupun Iya, dia pernah mau kayak cerita gimana, apa-apa nggak ada. kalau dia punya Cuma masalah obrolan atau biasa punya aja. musuh. Waktu mau ke Majalengka, si Eki sempat bilang nggak mau ada acara apa di Majalengka itu? Enggak, dia cuma bilang mau ambil duit aja di Majalengka. Cuma duit aja di Iya. Majalengka. Nggak bilang mau ada rapat apa geng atau apa di Kuningan atau apa gitu nggak? Nggak ada. Cuman dia cuma minta uang aja sih. Minta Kalau uang Majalengka aja. ya. Mau minta uang, nanti balik lagi Balik ke lagi. Dabuan. Oh, Nanti balik lagi. balik lagi ke Cirebon. Iya. Ke Dabuan. Kedauan. Sama Vina itu. Iya, posisi lagi emang berdua. Mau ke Majalengka itu berdua sama Vina. Iya. Oh, Jadi sempet bareng dari jam Majalengka 3 ternyata sampai jam berdua, 10. Eki sama Iya, Vina. Itu pertemuan kedua kali setelah kenalan pertama dengan Iya, pertemuan kedua itu. kedua. Sama saya. Langsung akrab sampai jam 10 malam. Iya, kalau misalkan dulu kan yang namanya teman kan walaupun ya ketemu sebentar atau nggak apa, ya emang akrab lah ya, bukan nggak terlalu akrab sih ya, gimana ya pokoknya baru aja lah gitu. Tapi bukan teman sekolah atau teman geng, bukannya pernah kemana? Geng. Sempet mampir ke Warpat nggak dia? Nggak tahu kalau misalkan masalah warpat, soalnya saya juga nggak tahu sih warpat apa turunnya, nggak tahu orang-orangnya sih. Saya Kenal Liga Akbar Mas juga. Enggak, itu tak tahu. nggak kenal sama Liga Akbar. Tapi kenal Eki berapa lama Mas? Ya itu pertama itu nggak tahu, pokoknya pas lagi saya sama papa, terus si Parudiana sama si almarhum ini kayak ada gitu lah, nongkrong sama papa gitu. Berapa bulan sebelum kejadian? Wah, kalau misalkan itu mau udah lama mungkin. Udah lama, ya. Iya. Saya ketemu laginya tuh ya itu, setahu saya tuh pas lagi di kosan. Sebelum kita itu sama yang nggak ada orang lain. Mas, Iya, Eki. berarti pertama kenal bukan tahun 2016 berarti ya? Bukan. Bukan ya? Mungkin yang 2015. Oh, nah, Itulah. dari Baru perkenalannya 2015. itu. Iya. Mas itu Eki ke Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Lembaga Bantuan Hukum Buana Sarubana Nagari. Saya Advokat Reno dan Direktur LBH Buana Sarubana Nagari, Saudara Reno Supriyano. Kami di sini untuk mewakili pemberi kuasa itu sebagai saksi fakta pada saat kejadian atau pada saat tanggal 27 Agustus tahun 2016. Yang pertama kita inisial saja ya. Yang pertama ALD, yang kedua ARF, yang ketiga AR, yang keempat AN, yang kelima YS. Itu mereka mengkuasakan kepada kami sebagai saksi fakta. Nah, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolri ya yang telah membentuk tim khusus, telah menurunkan Bareskrim Polri ke Cirebon, dan ini cukup lama, hampir 2 bulan sudah berjalan, dan sudah mengantongi beberapa kronologi yang sebenarnya terkait kasus kematian almarhum Eki dan almarhum Vina Cirebon. Nah, atas hal tersebut kita menggolongkan 3 klaster atau yang memang bersentuhan langsung dengan klien kami, itu 2 klaster. Yang pertama klaster Dabuan Tengah Tani, yaitu saksi fakta
apa namanya tadi Saksi fakta baru. AR, AN dan YS itu orang yang tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu dari mungkin asar ya sampai dengan malam, kurang dari jam 10 malam itu bersama almarhum Eki dan almarhum Bina. Nah, yang kedua itu klaster Pandesan. Ini bersinggungan dengan terpidana yang sekarang masih menjalani hukuman, yaitu saudara Rivaldi atau Ucil, klien kami yang kemungkinan juga akan menjadi saksi fakta pada saat nanti saudara Rivaldi atau Ucil mengajukan PK, yaitu inisial ALD dan ALF. Itu yang apa namanya 5 saksi fakta yang mengkuasakan kepada kami. Nah, atas hal tersebut Jadi kita ada simpulkan bahwa saksi fakta 5 selama orang ini, itu. mungkin sebelum-sebelumnya beredar informasi bahwa siapa sih yang menjemput almarhum Pina di rumahnya Widya yang bersama almarhum Eki, ya ini dia klien kami yang pada saat itu mungkin kisaran habis isya lah ya, habis isya dia berdua dengan almarhum Eki menjemput Pina di rumahnya Widya dan pulang mampir ke suatu tempat dan kembali lagi ke klaster Dabuan. Dan berikutnya itu tadi yang klaster Pandesan, terpidana yang saat ini masih menjalani hukuman Rivaldi atau Ucil itu pada saat tanggal 27 Agustus 2016 bersama klien kami dari tanggal 27 sampai dengan 28, bahkan sampai dengan tertangkapnya saudara Rivaldi atau Ucil itu di depan rumahnya klien kami. Dengerin. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Artinya begini, dengan adanya kesaksian atau saksi fakta yang menguasai kepada kami, kalau ada orang yang menyatakan atau memberikan kesaksian bahwa dia saat itu berada atau bersama almarhum Eki pada saat hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, itu patut dipertanyakan keabsahannya dan kebenarannya. Karena pada saat tanggal tersebut klien kamilah yang selalu berada bersama dengan almarhum Eki dan Pina dari sore sampai dengan malam menjelang malam. Nah, mungkin untuk lebih detail kronologis kejadian dan sebagainya akan disampaikan sama Direktur LBH Buana Carubana Nagari, saudara Reno Supriano, dan klien kami saudara AR. Monggo silakan barangkali untuk lebih detail kronologis kejadian dan sebagainya, karena kalau perihal almarhum bersinggungan dengan kebetulan Direktur LBH Buana Carubana Nagari kan pada saat itu menjabat sebagai Sekjen Ekstasi. Jadi beliau paham betul lah karakteristik anak-anak motor terutama ekstasi, dan beliau juga alhamdulillah tim Bareskrim Polri yang dibentuk sama Kapolri datang ke Cirebon, salah satunya beliaulah yang diminta untuk membantu tim mereka. Jadi selama 2 bulan ini tim pengacara dan beliau terutama Direktur LBH Buana Carubana Nagari sangat-sangat membantu tim dari Mabes Polri. Mungkin nanti untuk lebih masih detail lama. silakan mangga Pak Bang Reno sama saudara Nah, ini baru AR bubar ini. bisa menjelaskan secara detail.